Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman YouTube, halo bunda-bunda, mama-mamam semua. Terima kasih sudah mengklik video ini. Bagi yang baru tahu channel ini, aku ucapkan selamat datang. Kenalin, aku Indah. Di sini aku mau berbagi tips cara mengatur keuangan bulanan dengan metode amplop. Sedikit cerita teman-teman, saya dan suami dari Jawa Timur dan sekarang tinggal di Sumatera Barat karena suami ditempatkan kerja di sini. Kita tinggal di mes PT, jadi untuk listrik dan air ditanggung PT. Walaupun begitu, kita tetap hemat dalam penggunaan listrik dan air. Jadi di sini aku lagi nulis-nulis total pengeluaran bulanan aku dari mulai beras, bensin, dan lain-lain. Jadi di sini bensin aku anggarkan cuma 50.000 karena suami bekerja tidak jauh dari tempat kami tinggal. Jadi suami bekerja di area tempat kami tinggal juga ya teman-teman. Dengan begitu, suami tidak terlalu membutuhkan banyak bensin. Kita menggunakan motor ketika keluar rumah saja, seperti belanja ke pasar. Jadi ini aku udah selesai nulis pengeluaran bulanan aku, totalnya ada 1.700.000 dan aku anggarkan 2 juta untuk 1 bulannya, jadi sisa 300.000. Itu sebenarnya nggak sisa ya teman-teman, itu 230 untuk bayar arisan dan sisa 70.000 insya Allah akan kita sedekahkan. Mungkin nggak semua karena aku tetap harus punya 10.000 atau 20.000 untuk pegangan. Jadi teman-teman, tidak ada maksud kami untuk menyombongkan masalah sedekah ya, karena bagi kami bersedekah itu semampu kami, sedikit banyak, yang penting kami mengeluarkan uang karena kita meyakini, kita mengimani bahwa uang yang kita dapatkan itu ada hak orang lain di dalamnya. Jika teman-teman mampu bersedekah 10.000 atau 20.000 atau cuma 1.000 atau 2.000, diwajibkan untuk teman-teman keluarkan ya. Bersedekah kita nggak harus nunggu sampai kaya ya teman-teman, nggak perlu sampai punya tabungan yang banyak baru kita sedekah. Dari uang yang mungkin 10.000 atau 20.000 per harinya kita dapatkan, mungkin ada 1.000 atau 2.000 yang bisa kita sedekahkan. Jadi di sini aku mulai ya metode amplopnya. Semua uang itu yang udah aku tulis, yang sudah aku anggarkan tadi, aku masukkan ke dalam amplop. Di setiap amplop pasti ada kertas kecil-kecil seperti itu. Seperti ini, belanja bulanan. Jadi nanti aku akan tulis anggarannya di situ 200.000 dan aku kurangi berapa untuk belanjanya karena belanja bulanan tuh biasanya aku nggak barengan teman-teman. Biasanya aku tuh cari di mana toko atau swalayan yang lebih murah. Jadi mungkin di swalayan murah kan pasti ada yang murah ada yang mahal. Jadi mungkin kita di swalayan cuma beli kara atau mungkin beli apa gitu. Terus nanti di warung sini yang lebih deket gitu ya, yang di warung yang lebih dekat sama rumah itu ternyata ada harganya lebih murah dari swalayan yang aku beli tadi. Jadi aku lebih pilih belanjanya tuh nggak di satu tempat aja gitu. Aku cari mana yang lebih murah. Jadi untuk belanja mingguan, di sini aku kasih checklist juga ya teman-teman, seperti belanja beras tadi. Seperti ini. Jadi nanti ketika aku udah ambil uangnya untuk minggu ke-1, minggu ke-2 dan seterusnya, aku akan checklist di kotakan itu.
Selain aku kasih kertas kecil di dalam amplop ini, pastinya aku juga tulis di buku ya teman-teman. Pengeluaran aku setiap detailnya. Biasanya untuk belanja mingguan dan belanja bulanan itu ada tempatnya sendiri. Dan untuk belanja atau pengeluaran yang selain belanja mingguan dan belanja bulanan, biasanya aku tulis di situ belanja tambahan. Jadi ini untuk salah satu contohnya teman-teman. Di sini dana jalan-jalan aku anggarkan 100.000. Jika udah aku pakai 30.000 gitu ya contohnya, sisanya akan 70.000 dan aku akan tulis seperti itu sampai nanti angka 0, atau kalau di akhir bulan dia ada sisa, nanti akan aku tabung, aku tulis tabung sisanya berapa gitu. Oke, di sini kita lanjut masukin. Untuk dana jajan sebenarnya bulan lalu aku anggarkan 100.000, tapi karena kurang, jadi aku sekarang anggarkan 200.000. Aku dan suami itu sama ya teman-teman, kita tuh suka jajan. Jadi kita sering beli makanan gitu di sore hari. Pas aku lagi mager, kita biasanya tuh beli bakso atau beli sate gitu ya. Dan itu yang membuat pengeluaran kita membengkak gitu kadang. Tapi dengan metode amplop ini, alhamdulillahnya kita lebih terkontrol karena semua uang kan udah ada posnya masing-masing dan udah dimasukin ke amplop. Jadi kita nggak kelihatan di depan mata kalau kita punya banyak uang. Jadi teman-teman, ini uang yang sisa tadi 300.000 sebenarnya nggak sisa ya, karena yang 230 kan untuk biaya arisan. Jadi nanti uang arisan itu akan aku masukkan ke dompet suami aku langsung, dan yang 70.000 akan aku masukkan ke dompet terpisah. Jadi untuk pegangan suami aku nanti aku kasih sendiri ya teman-teman. Dan suami aku di sini nggak ngerokok, jadi aku nggak kasih anggaran untuk rokok suami aku. Jadi suami aku tuh punya hobi mancing. Ketika dia mau mancing, biasanya dia tuh pakai uang pulsa yang dari setiap bulannya suami aku dikasih uang pulsa 75.000 dari PT, dan itu biasanya dia buat mancing. Nanti aku tinggal tambahin aja mungkin 25.000. Jadi biar genap 100.000 gitu. Jadi di sini seperti yang aku udah bilang tadi, selain belanja mingguan dan belanja bulanan, semua pengeluarannya aku tulis belanja tambahan gitu ya. Jadi di sini ada skincare, ada uang jajan, ada buah dan lain-lain. Ini dari September bulan lalu teman-teman. Jadi ketika skincare ini ada sisa, di situ ada sisa 55.000, aku tulis di tabung gitu. Di tabung 55.000. Jadi uang ini akan aku gunakan ketika aku mau beli blush on atau lipstick baru atau bedak baru. Jadi untuk sementara aku simpan di situ dulu. Aku gulung-gulung. Terus aku masukkan ke dalam sedotan gitu teman-teman. Teman-teman juga bisa loh pakai celengan yang seperti ini. Kita bisa pakai botol bekas apa aja, yang penting kalau bisa mulutnya yang atasnya itu ya, yang atasnya itu tuh agak lebar gitu, jadi ketika ada uang receh kita bisa masukin.
Jadi di sini akan aku masukkan uang sisa dari bulan September. Aku tulis uang sisa bulan September, aku tempelin di celengan aku. Jadi di sini aku pakai 3 celengan. Yang satu celengan untuk skincare, yang dua celengan untuk sisa belanja mingguan, dan yang ketiga itu celengan sisa untuk pengeluaran keseluruhan 1 bulan gitu ya, kalau ada yang sisa gitu. Jadi kalau skincare tadi kan aku udah ceritain di awal, dia itu akan jadi tabungan aku ketika aku mau beli blush on baru atau beli makeup baru gitu ya, aku bisa ngambil uang itu. Nah ketika untuk celengan sisa belanja mingguan itu biasanya aku ambil untuk kalau aku mau beli kayak contohnya jajan gitu ya, jadi anggarannya udah habis tuh. Kalau yang kayak bulan lalu kan anggarannya udah habis, aku pengen beli jajan, jadi aku ambilnya dari uang sisa belanja mingguan itu. Atau mungkin belanja mingguan aku tuh kurang, jadi aku juga bisa ambil dari situ. Jadi sama kayak yang tadi, di sini aku akan masukin uangnya, aku gulung-gulung, aku masukin ke dalam sedotan. Ini ada uang 500-an gak muat dalam situ. Aku masukin yang 1000-an aja, jadi yang 500 aku masukin ke uang receh. Jadi sama kayak yang tadi, aku gulung-gulung uangnya satu persatu, terus aku masukkan ke dalam sedotan. Gunanya supaya lebih rapi aja teman-teman, biar muat banyak. Uang sisa dari belanja bulan September ini nanti rencananya mau untuk belanja kayak yang mendesak gitu ya, kayak kebutuhan mendesak. Jadi kalau yang bulan lalu kalau untuk yang bulan Agustus lalu itu uangnya kan kekumpul alhamdulillah lumayan banyak. Jadi uangnya tuh aku buat apa ya waktu itu, kalau nggak salah buat tambah-tambah beli helm. Jadi waktu itu kumpul 500.000 dan helm itu di sini aku beli helm 2 gitu, harganya 650.000. Jadi yang 150.000 aku tambahin dari uang aku sendiri. Alhamdulillah dengan kita nabung sedikit demi sedikit seperti ini tuh banyak membantu loh teman-teman. Kita tuh dengan adanya pengeluaran yang cukup besar, kita tuh nggak kaget karena kita udah ada tabungan. Jadi kita tinggal nambahin aja sedikit gitu. Dan ini aku punya uang sisa dari dompet dari bulan lalu. Di situ sebenarnya awalnya sisa itu 470.000. Terus karena aku ada kebutuhan lagi, jadi aku kurang-kurangin gitu dan sekarang cuma sisa 150.000. Semuanya akan aku masukkan ke dalam celengan. Dulu aku tuh susah banget kalau untuk nabung seperti ini teman-teman. Aku tuh dulu pernah nyoba metode tabungan tanggalan, tapi karena hampir 500.000 gitu ya untuk kekumpul 1 bulannya itu kalau di total. Jadi suami aku ngarang aku untuk pakai metode itu. Kalau metode seperti ini kan ini cuma uang sisa ya, jadi kita nggak memaksakan gitu. Tapi alhamdulillahnya tetap lumayan lah, sisanya tuh lumayan. Jadi segitu aja teman-teman tips dari aku, semoga bermanfaat.
Jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan like, komen di bawah, dan share jika dirasa bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.